Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas kesempatan Bapak Ibu meluangkan waktunya untuk datang berkumpul bersama saya dan bersama kita di sini. Gunanya adalah untuk kita sama-sama berdiskusi mengenai aset-aset yang ada di sekolah kita ini untuk kita manfaatkan bersama. Selamat datang Ibu Risma, wali dari anak siapa? Alia Aziza ya. Oh iya, 11/8. Iya, baik. Uh, jadi bertemunya kita di sini adalah untuk kita sama-sama mendiskusikan tentang aset di SMA Negeri 2 Makassar yang akan kita manfaatkan, kita berdayakan, tentunya demi tercapainya apa yang menjadi tujuan kita, yaitu adalah memberikan pendidikan yang berpihak pada murid. Nah, sebagaimana kita ketahui Bapak Ibu ya, bahwa untuk memanfaatkan aset itu ada dua pendekatan yang kita biasa pakai. Yang mana yang pertama adalah pendekatan yang berdasarkan kekurangan dan pendekatan berdasarkan kekuatan atau aset. Nah, tentunya kita sama-sama juga sudah hatam, sudah lama kita laksanakan memilih pendekatan yang kita pakai adalah pendekatan yang berbasis aset atau pendekatan berbasis kekuatan. Nah, di lingkungan SMA Negeri 2 Makassar ini, sekolah kita ada dua komponen yang ada ya, yang ada, yaitu komponen biotik dan komponen abiotik. Nah, tentu saja kita semua tahu bahwa komponen abiotik itu adalah komponen yang tidak hidup, yang ada di sekeliling kita, seperti mungkin secara umum ya kita sebut sebagai sarana dan prasarana. Ada gedung sekolah, ada lab komputer, lab IPA, ada taman, ada segala peralatan yang ada. Nah, masjid juga. Nah, itu tentu saja tujuannya kita manfaatkan, kita berdayakan untuk pendidikan yang berpihak pada murid. Dan komponen biotik, tentu saja kita sama-sama semua sudah tahu ya, bahwa komponen biotik itu adalah segala sumber daya manusia, baik itu pengawas sekolah, mulai dari pengawas sekolah, kepala sekolah, guru, tata usaha, security, sampai ke murid. Nah, terkait hal tersebut, saya sebelum kita berdiskusi tentang aset-aset yang ada, pemanfaatan aset-aset yang ada di sini, saya mungkin perlu ingatkan kembali ya, bahwa ada 7 aset yang bisa kita manfaatkan, Bapak Ibu ya. Yang pertama adalah aset SDM atau manusia. Aset manusia itu seperti yang saya sebutkan tadi, lingkungan biotik termasuk ya, yang hidup, yaitu sumber daya manusia yang ada, seluruh sumber daya manusia yang ada di sekitar kita. Kemudian ada juga lingkungan abiotik. Lingkungan abiotik yaitu bukan, yang pertama kan manusia tuh, kemudian yang kedua adalah fisik, modal fisik. Modal manusia, yang kedua adalah modal fisik. Modal fisik itu tentu saja sama dengan hampir sama dengan lingkungan abiotik, yaitu ada gedung, sarana dan ya, intinya sarana dan prasarana ya. Nah, lalu yang ketiga adalah modal sosial. Modal sosial itu seperti apa, Bu Risma? Komunikasi, komunitas, ya, komunitas belajar juga termasuk MGMP, dan segala sosial yang bisa kita berdayakan. Lalu selanjutnya adalah politik.
politik ini modal politik ini biasa dimanfaatkan oleh orang-orang yang kepentingannya di atas ya, untuk tentu saja untuk memutuskan suatu kebijakan demi tercapainya suatu tujuan yang ingin kita capai. Selanjutnya adalah modal finansial. Nah, modal finansial itu ya sebagaimana kita ketahui, ada dana BOS, ada mungkin kita bisa manfaatkan juga alumni untuk memberikan finansialnya dalam keadaan tertentu ya, paguyuban dan segala yang termasuk finansial. Biasa juga ada sponsor dari luar ya Bu In. Kemudian setelah finansial ada lingkungan. Lingkungan itu adalah seluruh seluruh sumber daya lingkungan yang ada di SMA Negeri 2 Makassar. Dan lingkungan itu yang termasuk aset kan bukan cuma yang ada di sekolah kita saja, yang di luar juga bisa termasuk aset untuk kita manfaatkan. Seperti SMA Negeri 2 Makassar ini berada di tengah kota, di mana dia dekat dengan segala fasilitas seperti puskesmas, mall, dan juga segala fasilitas yang ada, yang mungkin ada beberapa mata pelajaran yang bisa mengaitkannya dan menjadikannya sumber belajar. Seperti itu. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah modal agama, budaya dan agama. Nah, modal budaya dan agama ini tentu saja kita sama-sama manfaatkan untuk pembelajaran dan juga pembentuk karakter peserta didik. Nah, baik, sampai di sini mungkin ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu, ada tambahan atau ada apakah? Ya, silakan Buda. Terima kasih. Tadi mendengar penjelasan dari Ibu Madinah terkait aset yang ada di SMA Negeri 2 Makassar. Apakah aset politik itu, modal politik itu berasal dari luar, maksudnya masuk kategori misalnya kita punya alumni SMA Negeri Makassar itu yang sudah duduk di pemerintahan, terus mereka bisa kita manfaatkan, bukan dimanfaatkan, apa istilahnya, bekerja sama, berkolaborasi bagaimana membangun SMA 2 Makassar lebih baik. Itu kan bisa mungkin masuk kategori aset politik ya. Oh ya, jadi berarti memang benar adanya bahwa hubungan sosial mungkin juga ya ada terkait ke sana, karena kita harus memperbaiki hubungan sosial dengan para alumni, karena kita tak ketahui bersama bahwa di setiap instansi itu alumni itu besar peranannya untuk kemajuan instansi tersebut, termasuk sekolah, karena sudah berapa banyak alumninya, yaitu bisa dimanfaatkan atau diajak untuk berkolaborasi. Itu hanya tambahan saja mungkin sesuai dengan apa yang saya pahami dan kita rasakan bersama, karena kita kan cukup bagus paguyubannya di SMA Negeri Makassar. Jadi itu bisa mungkin kita bisa menjadi kayak memediasi para alumni yang tergabung dalam grup paguyuban supaya lebih memikirkan bagaimana SMA Negeri 2 Makassar ke depannya. Saya kira cukup sekian. Iya, baik, super sekali, bagus sekali komentar dan saran daripada Ibu Buda, bahwa kita tentunya perlu melihat bukan hanya di sekolah Bu ya, bukan hanya di sekolah. Jadi aset yang bisa kita manfaatkan, biasa itu orang kan beranggapan bahwa aset SMA Negeri 2 Makassar adalah yang ada saja di SMA Negeri 2 Makassar. Tidak seperti itu. Jadi seluruh komponen yang ada di sekeliling kita itu merupakan aset. Bahkan puskesmas yang dekat dari sini itu juga merupakan aset, di mana kita bisa manfaatkan atau berdayakan dalam hal mungkin kesehatan ya. Ya, penyuluhan juga bisa seperti itu. Ada yang lain Bapak Ibu?
Ya, baik, silakan Ibu Wahidah. Tambahkan saja ya sedikit bahwa benar apa yang kita sampaikan tadi, bahwa puskesmas saja itu bisa menjadi modal kita, aset kita. Ditandai dengan adanya kerjasama antara SMA 2, dalam hal ini organisasi ekskul Palang Merah Remaja, itu ada kaitannya dengan puskesmas. Jadi suster atau dokter-dokter di sana biasa memberikan juga pengarahan ke siswa-siswa kita, termasuk juga pada organisasi ini. Ya, saya kira betul sekali apa yang Ibu sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ida atas penguatannya. senior yang sangat baik hati sekali dan selalu memberikan penguatan dan dukungan yang luar biasa ya untuk adik-adiknya. Baik, masih ada Bapak Ibu? Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, saatnya sekarang kita akan melakukan pemetaan aset dari 7 aset yang tadi itu ya. Manusia, fisik, sosial, politik, finansial, agama, dan lingkungan. Ya, budaya dan agama serta lingkungan. Baik Bapak Ibu, mari kita mulai untuk memetakan 7 dari aset-aset tersebut.